Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan review paper kami mengenai evaporasi. Sebelum itu, izinkan kami mengenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dava Yoga Nurfansa dengan NPM 097, Farid Rahmansyah dengan NPM 111, dan saya Nabila Putri Angelika dengan NPM 112. Next. Pada presentasi ini kami akan mengangkat judul yaitu pengaruh temperatur dan waktu pada evaporasi nira aren menggunakan Fehling Film Evaporator. Jurnal ini yaitu jurnal pendidikan Tambuosai dengan penulis Alfian Syamiftaul Rizky, Johan Ribo, Ida Silviati yang dikeluar pada tahun 2023. Next. Pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, terutama dalam bidang pertanian, pengolahan hasil pertanian. Proses evaporasi melibatkan penguapan sebagai pelarut, biasanya air, dari satu larutan atau campuran untuk menghasilkan konsentrasi yang lebih tinggi atau produk yang lebih pekat. Prinsip dasar evaporasi adalah memanfaatkan energi panas untuk menguapkan sebagian air untuk pelarut dari larutan, sehingga meninggalkan larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Next. Dalam sektor pertanian, aplikasi evaporasi sangat relevan dan bermanfaat dalam berbagai aspek, seperti pengolahan hasil pertanian, pemurnian, dan juga pemekatan. Salah satu contoh aplikasi evaporasi yang penting adalah dalam pengolahan nira dari tanaman seperti aren, tebu, ataupun kelapa. Nira memiliki konsentrasi gula yang relatif rendah, sehingga memerlukan proses evaporasi untuk meningkatkan konsentrasi gula melalui penguapan sebagian air. Dengan menguapkan sebagian air dari nira, konsentrasi gula dalam larutan akan meningkat sehingga menghasilkan produk gula cair yang lebih kental dan memiliki gula yang lebih tinggi. Aplikasi dalam evaporasi. Pelakuan processing di industri pangan dan pertanian. Dalam jurnal ini, aplikasi evaporasi yang digunakan adalah proses evaporasi menggunakan Fehling Film Evaporator untuk pemekatan nira aren menjadi produk gula cair aren. Pemekatan dilakukan dengan memanfaatkan prinsip penguapan, di mana panas akan menguapkan air dari nira aren sehingga meninggalkan larutan yang lebih pekat dengan kandungan gula yang lebih tinggi. Parameter yang diamati adalah pengaruh variasi temperatur dan waktu evaporasi terhadap kadar Brix atau kandungan gula, dan presentase kadar air dalam produk gula cair aren yang dihasilkan. Proses evaporasi diawali dengan memanaskan nira aren menggunakan Fehling Film Evaporator pada temperatur dan waktu evaporasi yang telah ditentukan. Namun, waktu kontak antara larutan dengan sumber panas di Fehling Film Evaporator relatif singkat, sehingga dalam penelitian ini diperlukan temperatur dan waktu evaporasi yang lebih tinggi untuk mencapai kadar Brix dan kadar air yang sesuai dengan standar. Setelah proses evaporasi dilakukan analisis terhadap produk gula cair aren yang dihasilkan. Analisis kadar Brix dilakukan menggunakan refraktometer, sedangkan analisis presentasi kadar air dilakukan menggunakan metode termografimetri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur dan semakin lama waktu evaporasi, maka kadar Brix semakin meningkat dan presentase kadar air semakin menurun. Hal ini disebabkan karena pemanasan dalam waktu yang lebih lama akan memungkinkan penguapan air yang lebih banyak, sehingga konsentrasi gula dalam larutan menjadi lebih tinggi. Untuk pembuktian signifikansi pengaruh variasi temperatur dan waktu evaporasi terhadap kadar Brix dan presentasi kadar air, dilakukan analisis statistik menggunakan metode ANOVA atau Analysis of Variance, dua arah tanpa interaksi. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa baik temperatur maupun waktu evaporasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar Brix dan presentasi kadar air pada tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya, untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memberikan perbedaan nyata terkecil antara variasi yang digunakan, dilakukan uji lanjut BNT atau beda nyata terkecil pada tingkat kesalahan yang sama. Perlakuan processing di industri pertanian, pangan dan pertanian yang lain yaitu meskipun penelitian ini berhasil meningkatkan kadar Brix dan menurunkan presentasi kadar air dalam produk gula cair aren, namun nilai-nilai yang diperoleh masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh waktu evaporasi yang masih kurang lama, sehingga diperlukan optimasi lebih lanjut pada kondisi operasi evaporator untuk menghasilkan produk gula cair aren yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Untuk studi terbarunya, dari tinjauan hasil penelitian terbaru, penelitian ini mengkaji pengaruh variasi temperatur dan waktu evaporasi dalam proses evaporasi nira aren menggunakan Fehling Film Evaporator. Parameter yang diamati adalah kadar Brix atau kandungan gula dan presentase kadar air dalam produk gula cair aren yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi temperatur dan semakin lama evaporasi, maka kadar Brix semakin meningkat dan presentase kadar air semakin menurun. Kadar Brix tertinggi diperoleh pada temperatur 90 derajat Celcius
dengan waktu evaporasi 180 menit, yaitu sebesar 37,9%. Sedangkan presentase kadar air rendah juga diperoleh pada kondisi yang sama, yaitu 61,69%. Analisis statistik menggunakan metode ANOVA 2 arah tanpa interaksi membuktikan bahwa baik temperatur maupun waktu evaporasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar Brix dan presentasi kadar air pada tingkat kesalahan 5%. Selanjutnya, uji BNT atau badan nyata terkecil dilakukan untuk mengetahui perlakuan mana saja yang memberikan perbedaan nyata terkecil antara variasi yang digunakan. Untuk keberhasilan dan temuan dalam aplikasi evaporasi, yang pertama yaitu semakin tinggi temperatur dan semakin lama waktu evaporasi, maka kadar Brix semakin meningkat dan presentasi kadar air semakin menurun. Yang kedua, proses evaporasi menggunakan falling film evaporator dapat diaplikasikan untuk pemekatan nira aren menjadi produk gula cair aren. Yang ketiga, kadar Brix meningkat dan kadar air menurun. Nilai-nilai yang diperoleh masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI. Dan yang keempat, falling film evaporator memiliki waktu kontak yang singkat antara larutan dengan sumber panas, sehingga membutuhkan temperatur dan waktu evaporasi yang lebih tinggi untuk mencapai konsentrasi gula yang diinginkan. Untuk tantangan adalah kesulitan dalam peningkatan skala operasional atau scale up industrial. Tantangan yang dihadapi dalam proses penelitian mengenai pengaruh temperatur dan waktu pada evaporasi nila aren menggunakan falling film adalah yang pertama, waktu kontak yang singkat mengharuskan menggunakan temperatur dan waktu evaporasi yang lebih tinggi untuk mencapai penguapan air yang cukup. Dalam scale up di industri, tantangan ini harus diatasi dengan mempertimbangkan jenis evaporator yang lebih sesuai atau melakukan modifikasi desain falling film evaporator agar waktu kontak dapat diperpanjang. Tantangan dalam scale up di industri adalah menemukan kondisi operasi yang optimal dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas, efisiensi energi, dan biaya operasional. Untuk yang kedua, dalam skala industri, volume nira aren yang dievaporasi akan jauh lebih besar daripada skala laboratorium atau pilot plant. Ini dapat menyebabkan tantangan dalam hal laju air, distribusi panas yang merata, dan pemindahan massa yang efisien dalam evaporator. Desain evaporator dan sistem penanganan bahan harus dioptimalkan untuk mengatasi tantangan ini, seperti menerapkan sistem multi-efek atau menggunakan evaporator bertingkat. Untuk kesulitan yang ketiga adalah dalam skala industri, diperlukan sistem kontrol proses dan instrumentasi yang canggih untuk memantau dan mengatur parameter operasi seperti temperatur, laju air, tekanan, serta konsentrasi produk secara akurat. Tantangan dalam hal ini adalah memastikan instrumen yang handal dan sistem kontrol yang tepat untuk mengoperasikan proses evaporasi secara efisien dan konsisten pada skala yang lebih besar. Lanjut untuk kesulitan keempat, dalam scale up di industri, faktor ekonomi dan keberlanjutan sangatlah penting. Tantangan yang harus dihadapi adalah meminimalkan biaya operasional, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi dampak lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya nira aren dalam jangka panjang. Hal ini mungkin melibatkan penggunaan teknologi yang lebih efisien, optimasi proses, dan integrasi dengan sumber energi terbarukan. Dengan demikian, meskipun penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang proses evaporasi nira aren, terdapat tantangan yang signifikan yang harus diatasi dalam peningkatan skala operasional di industri. Tantangan-tantangan ini meliputi pemilihan jenis evaporator yang sesuai, optimasi kondisi operasi, penanganan volume bahan yang lebih besar, sistem kontrol dan instrumentasi yang canggih, serta pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan. Solusi yang komprehensif melibatkan kolaborasi antara peneliti, insinyur proses, dan pakar industri untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif. Untuk kesimpulannya adalah, berdasarkan dokumen yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa proses evaporasi menggunakan falling film evaporator pada nira aren menunjukkan potensi yang baik dalam menghasilkan gula cair aren. Variasi temperatur dan waktu selama proses evaporasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas produk yang dihasilkan, khususnya kadar Brix dan kadar air. Semakin tinggi temperatur dan semakin lama waktu evaporasi, maka akan meningkatkan kadar Brix dan menurunkan kadar air pada produk gula cair aren. Penelitian evaporasi nira aren telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan proses pengolahan. Dalam prakteknya, evaporasi menggunakan gula cair aren yang memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan nira mentah, sehingga meningkatkan pendapatan petani aren dan membuka peluang pasar baru. Selain itu, tentunya teknologi evaporasi dapat diterapkan pada berbagai hasil pertanian lain, seperti eksari buah, ekstrak tanaman, atau konsentrat protein, untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk. Efisiensi pengolahan evaporasi juga dapat memungkinkan pemisahan dan pemekatan komponen yang diinginkan dari bahan mentah, menghasilkan produk yang lebih murni, serta terkonsentrasi dengan penggunaan energi yang lebih efisien. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam penerapannya di skala industri, yaitu diperlukan waktu optimasi
dan temperatur evaporasi untuk mencapai kadar Brix serta kadar air yang sesuai dengan standar mutu, serta pemilihan jenis evaporator yang tepat untuk memaksimalkan waktu kontak antara larutan dan sumber panas. Sistem penanganan bahan dan desain evaporator perlu dioptimalkan untuk menangani volume nilai aren yang lebih besar dalam skala industri, serta diperlukan sistem kontrol proses dan instrumentasi yang canggih untuk memantau serta mengatur parameter operasi secara akurat dan konsisten. Pertimbangan ekonomi dan keberlanjutan juga sangat penting dalam penerapan teknologi evaporasi. Optimasi proses, penggunaan teknologi hemat energi, serta integrasi dengan sumber energi yang terbarukan perlu untuk dilakukan untuk meminimalkan biaya yang rasional, mengurangi dampak lingkungan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya nilai aren. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengoptimalkan kondisi evaporasi dengan berbagai jenis-jenis evaporator dan skala yang lebih besar, serta pengembangan sistem kontrol proses, instrumentasi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi serta konsistensi proses evaporasi. Kajian ekonomi dan analisis keberlanjutan juga perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan komersial serta dampak lingkungan dari proses evaporasi nilai aren. Untuk implikasi praktis dan potensialnya yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Yang kedua, mengoptimalkan proses pengolahan. Untuk yang ketiga, membuka peluang usaha atau pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, menjadi dasar untuk pengembangan teknologi evaporasi falling film. Yang kelima adalah mendorong inovasi lebih lanjut. Untuk praktisnya, yang pertama adalah yield atau hasil proses yang cukup tinggi. Yang kedua, potensi sebagai alternatif. Untuk yang terakhir adalah menjadi pilihan dalam skala efisiensi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.